berjuang. Nah, ada Bapak Turana Senina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, good morning. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik saja di siang hari ini. Nah, hari ini tuh saya mau pemirsa siapkan kerjaan saya. Tapi ini saya membaca dulu. Ada tuh nih dapat surat dari sekolah si Emboy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi ini mungkin sehubungan akan berakhirnya kegiatan belajar mengajar, maka TK melaksanakan pelepasan untuk menuju SD. Jadi kita itu diundang untuk meeting di sekolah Mages besok tanggal 25 pukul 9 pagi pemirsa. Ini tuh untuk membicarakan seperti duit sekolah, uniform yang belum dibayar, udah gitu duit graduation, pembayaran uang sekolah, ya kan, uniformnya, uang bajunya, sama graduationnya. Jadi kayak yang sudah saya bilang sebelum ini tuh ramai banget yang sampai sekarang tuh malah belum membayar uang baju, udah mau masuk SD, udah mau macam graduation, udah mau wisuda ini TK-nya, tapi ada juga yang belum bayar SPP, belum bayar baju. Jadi mungkin besok dimitingkan. Tadi udah saya bayar habis. Semalam itu saya sudah bayar uang bulanannya, udah lunas. Terus tadi saya bayar uang graduation. Namanya anak kita udah kita sekolahkan, itu tanggung jawab kita untuk bayar segala keperluannya. Nggak ada alasan, nggak ada uang, nggak ada ini, nggak ada itu, nggak alasan itu. Karena kalau udah kita antar anak kita ke sekolah, kewajiban kita membayar uang sekolahnya, betul tak? Apalagi ini sekolah swasta. Jadi istilahnya guru ini tuh gajinya tuh dari uang sekolah murid-murid. Kalau muridnya nggak bayar uang sekolah, nanti gajinya mau makan apa gurunya, ya kan? Makanya saya bilang semalam pemirsa, bukan senang punya anak ini. Jangan orang beranak, kita pun mau beranak, betul tak? Tanggung jawabnya besar. Kalau setakat beranak, senang aja, free pun. Apalagi kalau ada KIS, tak payah bayar, free. Masalahnya membesarkan anak ini, mencukupi kebutuhannya, pendidikannya, pakaiannya, makanannya, ini semua kena pikirkan. Besok kita meeting semua orang tua. Ayo pakai selarmu nih, lo kok kena. Tadi masih saya ke sekolah Mboy, Cikgu Mboy sampaikan kekecewaannya pada Singgem pemirsa. Rupanya Singgem kalau dia jemput anak kemana-mana gitu kan, rupanya Cikgu Simboy ini senyum. Singgem pula tengok pun nggak mau, senyum pun nggak mau, katanya si Singgem. Boy, saya kan bayar uang ini Simboy, jadi kami cerita, Simboy ini sifatnya bagus ya, katanya. Suka senyum, ramah, jumpa dimanapun dipanggil, lain sama bapaknya, katanya. Mungkin hari itu disenyumi gurunya si Emboy. Singgem itu nggak ini mungkin. Tadi saya bagi tahu Singgem, oh iya kak, kata Singgem. Habis saya ingat tak ada apa-apa perlu, apa mau sembang, apa mau senyum, itulah. Suami saya ini memang orangnya pemirsa, untuk benda-benda yang tak guna, tak penting dia rasa, dia tak mau layan. Macam saya pergi mana-mana pesta kan, ih koyok, duit 2.000. Apa dia cakap tahu? Sini apa saya tak suka tahu, dia cakap. Sudah makan, pergi, apa lagi? Ini makan sampai kering, piring sana sembang juga, apa juga sembangkan, tak tahu, dia cakap. Memang betul. Sekejap juga tadi saya keluar keringkan kain. Udah saya kepala saya ini pemirsa. Heyo. Ngeri kali panasnya ini. Pemirsa. Pemirsa, satu lagi saya mau jelaskan kepada kalian. Tadi itu waktu saya live, ada yang bertanya begini, Kak Sri, jadi ke kebun yang disurvei hari itu jadi dibeli ke?
Terus saya bilang bukan nggak jadi sih, belum lagi, karena yang punya kebun tuh belum setuju dengan harga yang kita berikan gitu pemirsa. Dia mau tuh lebih mahal, tapi kitanya beraninya cuma di situ. Terus saya bilang kalau misalkan nanti saya nggak jadi beli pun, kalau misalkan orang lain yang beli, kalau misalkan saya bilang nggak boleh lewat dari kebun saya, itu hak saya bilang, ya kan. Jadi ada yang komen tuh begini, jahatnya kamu nggak boleh nggak memberi jalan pada orang, pokoknya gitulah. Padahal saya bilang kalau misalkan itu contohnya, itu kan contoh. Sebenarnya jalan yang saya maksudkan ini pemirsa adalah jalan yang dari kebun saya itu bukan jalan umum ya, itu bukan jalan umum. Jalan umum itu artinya jalan yang memang itu jalan lintas gitu, memang harus dari situ jalannya gitu, enggak. Ini tuh kayak jalan tikus, tahu kan jalan tikus. Jadi jalan yang kita buat dulu, yang punya kebun sebelum saya beli, dia membuat jalan itu sendiri dengan biayanya sendiri gitu, karena dia mau mengeluarkan sawitnya dari situ. Nah, bila ada orang yang memiliki kebun lain yang mau lewat dari jalan itu, seharusnya dia juga ikut membayar ketika membuat jalan itu. Makanya boleh jalan itu dipakai sama-sama gitu. Namanya di kebun kita, kalau misalkan kebun kita itu berbukit-bukit dan kita susah mengeluarkan buah, kita harus keluar duit kan membuat jalan. Nah, tapi dia nggak mau mengeluarkan duit, tapi dia mau pakai jalan itu gitu pemirsa, untuk mengeluarkan buahnya. Sebenarnya dia ada jalan lain, cuman dia harus keluarkan duit lagi gitu, karena dia harus buat jalan. Nah gitu. Jadi sebenarnya itu hak kita untuk tidak memberikan, karena itu kebun kita, dan kita buat ladang sebenarnya untuk kita, bukan untuk umum, tapi dia pakai. It's okay sebenarnya, tak apa bagi setengah orang. Ada setengah orang tuh dia nggak ngasih, kayak kemarin kita ada kebun kita yang di dekat kebun mama saya itu, kita itu lalu ladang orang untuk pergi jalan. Nah, jadi kemarin pas perbaikan jalannya itu kita keluar duit satu orang berapa ratus ribu kemarin. Jadi kita ada hak untuk pakai jalan itu, karena kita juga ada biaya keluar. Gitu tadi nggak apa-apa, karena ini kita pakai kebun orang untuk ngangkat buah kita. Kemungkinan besar kalau selalu dipakai jalan itu kan tanahnya rusak, sementara kita nggak mau keluar biaya. Gitu. Itu jalan yang saya maksudkan itu, ya pemirsa. Dan saya rasa nggak akan kayak gitulah. Saya nggak kayak gitulah, suami saya juga nggak akan kayak gitu. Kalau misalkan ada orang beli yang harga lebih tinggi dari harga yang kita minta, ya udah nggak apa-apa ya kan. Namanya jual beli ini tuh orang menjual sekian. Kalau kamu berani harga segitu ya bayar. Kalau kamu nggak berani ya udah, dia akan cari orang lain gitu ya kan. Jadi begitulah dia penjelasannya. Sekarang nih apa-apa kena dijelaskan, karena apa saja yang saya ucapkan itu selalunya disalahartikan. Contoh macam saya bilang tadi, keluhan saya itu mak-mak yang berkata tentang Mageswaran itu kan kurang sopan, saya bilang. Terus ada orang ngomong, iyalah kau pun mulutmu kayak gitu. Kita tuh tengok situasi, boleh aja kita bilang, anak kami ini kayak gini, tapi di dalam rumah yang ada di sana hanya orang tua dengan kita, boleh ceplos, nggak apa-apa. Ini kan ramai, pesta kenduri, orang ramai. Tengok-tengok situasi juga, ya kan, betul tak pemirsa? So, video kita untuk hari ini sampai sini saja. Sebenarnya pemirsa, capek saya menghimbau kepada kalian. Kalau yang nggak suka dengan mulut saya ini membebel, nggak suka tengok cara saya, nggak suka saya begini begitu dalam video itu, skip saja pemirsa, nggak apa-apa saya bilang. Bukan, jangan pula kalian bilang kalau nggak suka suruh berambus, nggak suka suruh berambus. Enggak, daripada nanti terjadi pertekakan selalu di sini. Saya pun capek, apa-apa harus saya jelaskan, apa-apa harus saya klarifikasi. Walaupun separuh dari kalian bilang udah sering, nggak apa-apa, nggak usah klarifikasi, kita pun paham. Tapi ada juga yang termakan cakap itu gitu, karena saya perasan gitu, ada 2-3 orang tuh termakan cakap-cakap seperti ini. Mulut ini kan gak ada tulangnya, orang mau ngomong apa aja tuh senang, betul tak? Coba kalau ada tulangnya, lama-lama ngomong kan patah nanti tulangnya itu. Oke, untuk video kita hari ini sampai sini saja ya. Terima kasih banyak, jumpa lagi di video berikutnya. Bye.